Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrian Faris Abdillah, absen 20 dari kelas 94. Kali ini saya akan menjelaskan tentang globalisasi yang meliputi pengertian, faktor penyebab, contoh, dampak positif dan negatif, dan cara menghindarinya. Langsung saja saya mulai videonya. Yang pertama, pengertian. Secara singkat, globalisasi adalah proses sesuatu bisa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mengglobal atau mendunia. Yang kedua, faktor. Ada 4 faktor penyebab, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek. Jadi yang termasuk penyebab globalisasi dikarenakan semakin maju teknologi, semakin cepat informasi yang tersebar. Yang kedua, adanya pasar bebas. Suatu bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan ekonomi yang tidak dijadikan patokan dalam melakukan jual beli. Jadi tidak ada pajak dalam penjual belian. Fakta menarik. Tahukah kalian, ASEAN juga memiliki pasar bebas yang bernama ASEAN Free Trade Area yang bisa disingkat AFTA. Yang ketiga, adanya transparansi pers. Apa itu transparansi pers? Transparansi pers mengacu pada keterbukaan dan kebebasan media dalam melaporkan berita dan informasi, terutama dalam skala internasional. Yang keempat, adanya migrasi penduduk. Penduduk yang pindah ke negara lain membawa informasi tentang negeri mereka, sehingga ini menjadi salah satu penyebab terjadinya globalisasi. Sekarang contoh globalisasi. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan global atau internasional adalah salah satu contoh paling jelas dari globalisasi. Barang-barang dan jasa diperdagangkan di seluruh dunia. Yang kedua, teknologi informasi. Teknologi informasi telah memungkinkan komunikasi global yang instan. Melalui internet, seseorang di Amerika dapat berkomunikasi dengan seseorang di negara Tiongkok dalam hitungan detik. 3. Investasi asing. Investasi asing dilangsung dan perdagangan saham dapat menghubungkan ekonomi di berbagai negara. Selanjutnya, dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari globalisasi adalah yang pertama, bisa lebih dari satu bahasa. Kedua, mudah berkomunikasi dengan teman yang jauh. Ketiga, meningkatkan kemampuan belajar. Keempat, membuka peluang perdagangan internasional. Yang kelima, adanya pertukaran pelajar. 6. Menciptakan lapangan kerja. Lalu dampak negatifnya. Yang pertama, pola hidup yang konsumtif. Yang kedua, banyak tontonan tidak senonoh. Yang ketiga, mengurangi waktu belajar. Yang keempat, pelajar lebih bergantung kepada teknologi. 5. Budaya lokal bisa dilupakan. 6. Banyak kebiasaan buruk negara lain yang bisa diketahui dengan cepat. Selanjutnya, cara menghindari dampak buruk dari globalisasi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari dampak buruknya. Salah satunya adalah mencintai produk dalam negeri, meningkatkan iman dan takwa, memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, menggunakan teknologi secara bijak, cintai tradisi lokal, dan berpikir kritis. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai globalisasi. Maaf jika kurang jelas dan jika ada yang salah mohon dikoreksi dikarenakan saya juga masih belajar. Jadi wajar jika ada yang salah. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah dan itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.